Bangun pagi seperti biasa ngontrol tanaman, tahu-tahu cabai keritingku mau berubah jadi merah. Nanti tuh dia mau jadi merah gitu. Terus ada lagi, ini kan dari pot yang ini, ada lagi dari yang pot ini nih ya. Tahu-tahu akhirnya dia jadi cabai keriting merah tuh. Tapi kalau ini kayak masih agak hijau tuh kalau dilihat, tapi dia udah mau berubah merah. Akhirnya dia merah juga. Kayaknya yang tua-tua sih yang bakalan merah cepet. Nih yang aku bingung, yang ini nih, dia udah tinggi setinggi cita-cita dan harapan orang tua, tapi belum ada satu pun, belum ada. Kalau yang ini udah dari koset apa? Hai, selamat pagi. Kita dulu dong, pipis dulu, minum dulu. Nih Ca, sini Ca. Kamu mau nunjukin Caca? Cepetan, ini cantik sekali Ca. Oh iya. Cantik kan Dek? Ya. Hijau yang banyak, Iya. merah satu. Nanti semuanya akan merah Dek. Nanti semuanya akan cantik. Ini juga tuh, ini bakalan merah tuh. Oh iya. Iya kan? Iya. Hijau banyak. Iya, hijau banyak. Hah, ada dia lagi. Kamu cabenya. Banyak dong, karena mama suka cabai. Nanti ada juga kalau sudah. Ini ke bawah juga. Apa nang? Oh, melek. Sorry, terus aku mau nunjukin lagi. Terang ke. Nih. Boleh. Ya, yang ini tumbang. Ini. Oh iya, terang. Tapi ini tuh yang ini. Ini sih kalau udah melendung ini biasanya udah hamil, dia udah bunting, dia udah ada isinya. Mana lagi ya nih tuh, banyak banget ya tuh. Dan yang ini nggak tahu ya. Aduh, semoga di dalamnya ada nih ya. Ini tuh yang barusan yang aku pindahin itu yang dari pot. Semoga ada ya nih, mereka perutnya sudah membesar. Sudah hamil. Nih. Ini. Ada lagi sebenarnya nih, dia masih kecil. Ya, paling enggak kalau misalkan emang ternyata dia bukan terong bulat, dia bukan terong hijau yang terong ungu yang aku suka. Kalau misalkan dia ternyata terongnya terong lalap gitu yang bulat, ya aku bisa kasih tetanggaku. Yang penting dia berbuah gitu loh, kita udah seneng. Apa, awas ada itu? Apa? Zeni mau gambar hiu cantik kok. Zeni mau gambar hiu cantik? Ya, emang ada hiu cantik? Enggak. Cantik warnanya. Semangat. Setiap pagi ini juga makin besar cabenya. Apa? Kengkang, kangkil. Kita payungin pas udah siang gitu kan. Tapi kayaknya kalau ini mah hama deh. Yang bener tuh yang ini, yang cabai ini keluar. Udah, aku mau bikin susu Oreo dulu buat si Kendets. Kita tutup. Kamar mandi matiin Kak. Sudah bikin es kopi. Ya udah, aku pengen bikin dulu, susah kalau sambil nge-record. Ini tuh kondisinya udah malam, tapi aku mau nunjukin tanaman aku nih ke Maya. Kalau udah malam. Itu. Hah? Api. Api.
Iya, dia lagi suka api, nggak tahu kenapa. Ini aku mau nunjukin, udah malam, updatean tanaman aku. Ini kan ada cabai yang aku pindahin ke sebelah sana tuh. Jadi kayak udah di tanah, udah bukan di pot gitu. Terus ini daun bawang yang kemarin ceritanya aku beli daun bawang lah yang tukang sayur. Terus ada yang ininya, ada apa namanya, akarnya. Nah tuh dia udah keluar gitu pucuknya. Terus ini juga subur, sehat lah ya intinya, kayak nggak kering. Terus ini tomat apa namanya, terong. Tuh di sini cabai merah yang berubah jadi merah. Terus sekarang udah 3 nih, 1, 2, sama di sini 3. Wah, dia lagi main, gak tau kenapa. Terus ini juga tomat, ini cabai juga, apa namanya, daun jeruk. Di sana cabai-cabean yang di tempat kecil gitu. Terus ini juga udah kelihatan yang ini nih, yang ini juga bakalan jadi merah. Ujungnya tuh udah kelihatan gitu loh. Hasilnya ujungnya tuh udah kelihatan merah. Ini aku nggak tahu kelihatannya segimana karena emang serandom itu aku buat bikin video. Kayak kedengeran ada yang nangis. Aku lagi main di luar biasa sama temennya, tapi aku denger ada yang nangis. Nggak tahu, aku takutnya anakku yang nangis. Nggak tahu deh siapa yang nangis, tapi sih kayaknya bukan Caca. Kalau Caca yang nangis biasanya Maya udah teriak kayak, mama nih Caca nangis, kayak gitu. Kemarin beberapa hari yang lalu dia beli lagi mie gacoan. Cuma kayaknya pas aku lihat billingnya tuh dia beli gacoan itu bukan yang di deket sini malah, tapi di deket agak jauh dari sini, tapi itu arahnya dia pulang kantor sih. Kenapa aku nggak video-video dari kemarin-kemarin ya, karena belum ada yang bisa aku update aja sih. Belum ada yang bisa aku update lagi. Mungkin nanti aku akan update masak ya, masak maksudnya masak karena aku ada rencana mau bikin dimsum seperti biasa. Terus aku mau bikin mungkin sama nugget gitu, jadi campuran. Terus aku juga ada beli pasta juga, jadi nanti aku bakal masak pasta sesekali karena bocil suka lumayan buat menu sarapan atau selingan. Terus tadi aku ada beli donat kentang frozen, jadi sesekali bisa kita goreng yang frozen mini itu. Lumayan murah ya, 20.000 isi berapa ya, lupa lagi isinya berapa, tapi lumayan tuh. Terus apa lagi ya, jadi mungkin di vlog yang ini aku akan masak-masak, aku gabung. Atau mungkin kalau nanti aku ada nge-shoot video lain, berarti video yang next yang aku bilang aku mau masak-masak itu nanti di next vlog. Jadi ibunya tetangga aku itu, beliau baru pulang dari umroh. Jadi anaknya itu, yang tetangga aku itu suka banget, bukan suka banget sih ya, tapi dia suka sama Dubai lah. Bukan Dubai apa, dia suka banget sama pistachio kunafa coklat. Akhirnya dibeliin sama ibunya tuh ini mereknya, aku nggak tahu ya ini bakalan kelihatan atau enggak. Dan tetangga aku itu ngasihnya tuh kayak lumayan banyak ke beberapa orang di gang kita, termasuk aku dan menurut aku dia ngasih banyak gitu loh, ngerti gak sih? Karena aku makan coklat kayak gini tuh, sekali makan tuh bukan satu ya, tapi sekali makan itu paling beberapa gigitan doang. Jadi kayak makan begini tuh bisa 2 atau 3 kali makan gitu. Nah, dari yang aku penasaran banget sama Dubai pistachio, bukan Dubai lagi, ada kecoa terbang lagi, pistachio
karena dia ngasih coklatnya itu kayak gini. Karena dia ngasihnya ini lumayan banyak dan hampir tiap hari aku makanin, jadinya sekarang kalau aku nge-scroll media sosial yang kunafa pistachio itu aku lagi kayak gue di rumah lagi banyak banget si pistachio, jadi kayak lagi ini banget gitu, jadi kayak ngeliat cemilan yang Dubai Chewy, pistachio ini, brownies pistachio itu jadi kayak enggak deh, ini aja dulu, ini aja mabok pistachio. Tapi emang enak sih, bismillahirrahmanirrahim. Kunafa tuh emang bener-bener berarti segaring itu ya. Buat nih, aku sekali makan segini, ini bakal aku simpen ke kulkas, dan yang makan itu cuma aku sama suami aku. Oke, suami aku tuh pun juga sejarang itu. Anak-anak aku sengaja aku kasih karena mereka baru banget sembuh dari batuk pilek. Mereka tuh sakit batuk pilek tuh lama, ada kali 2-3 minggu, udah dikasih obat tetap aja. Jadi sekarang ketika mereka sudah tidak batuk, ya tidak akan aku kasih karena takut batuk. Kunafanya tuh yang bikin crunchy, kriuk. Segitu aja videonya. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya atau di vlog selanjutnya ya, aku belum tahu, pokoknya nanti kita lanjut lagi ya. Nanti aku ngambil video lagi untuk masuk ke vlog. Oke? Bye bye. Sudah dari kemarin pengen banget ubi cilembu, sampai udah ngeliat online berkali-kali gitu, kayak boleh tapi jangan berantakan ya. Terus tadi ke tukang sayur, dilalahnya dia punya dong ubi cilembu. Nah, aku panggang. Tadi kayak udah ngeliat resepnya gitu. Jadi sebenarnya bisa 2 ya. Kenapa nggak semuanya? Oke lah. Jadi ngeliat resepnya gitu. 40 menit. Suhunya tuh kayak 200 derajat Celcius. Terus nanti dikeluarin. Kuncinya dia, salah satu kuncinya agar madunya keluar itu katanya habis keluar pertama itu dimasukin ke air es katanya kan. Habis itu dimasukin ke air es sekitaran 5 menit sampai dia keriput ya katanya, nggak ngerti juga. Nah itu baru kita bake lagi suhu yang sama dengan waktu yang sama. Jadi aku pengen nyoba ini, sebenarnya ada sisa, tapi karena kayaknya bisa 2 masuk gitu ini traynya dan pakai yang ini, jadi aku mau nyuci dulu ini terus kita barengin masukin sama yang ini. Jadi maksudnya 1 bungkus ini langsung aku masukin semua, aku masak. Ini udah aku cuci, lalu ini kita sisihkan dulu. Sekarang pakai yang di sini. Hari ini buat bocil. Ininya habis lagi. Aduh. Hari ini buat bocil aku mau masak ini aja, masak bakso, jadi bening gitu. Nanti dipakein jamur karena aku punya bakso kriwil, jadi kayak udah gitu aja yang gampang. Nanti aku masukin ke vlog juga. Oke.
Ini itu resepnya itu bisa di air fryer ataupun bisa di oven ya. Jadi bisa di oven atau di air fryer, pokoknya intinya dipanggang. Mau minum kopi dulu. Aku mau pakaiin jamur kuping buat baksonya supaya ada apa ya? Ya ada sayurnya aja tambahan. Nanti aku cuci, atau aku potong-potong kecil, terus aku pakai bakso kerikil. Punya bakso kerikil kecil-kecil. Nggak tahu kenapa aku tuh lagi suka masak sesuatu yang bening gitu, kayak lebih clean, nggak kena minyak, nggak kena sambel. Jadi tadi aku bilang sama bocah kan, mau masakin aja ya bakso, aku bilang gitu kan, pakai ini, pakai apa, pakai jamur, terus ini aja. Ini aku suka banget sih bumbu kuah bakso ini, enak. Sama pakai daun bawang. Padahal aku bikin kuahnya dulu. Bawang putihku lupa beli tadi, padahal ada tukang sayur. Aku kepikirannya yang bubuk aja karena emang kayak buat stokan. Makanya nanti ini pakainya yang bubuk aja. Tadi kebetulan ubi cilembunya tuh kecil-kecil. Sumpah dari kemarin tuh aku tadinya udah lihat-lihat ubi cilembu online gitu loh. Seplastik ada yang 8.000, ada yang 9.000. Kebetulan tadi tukang sayur kayak iseng aja nanya, dan dia emang suka ada ubi kan. Ya, tadi aku iseng aja nanya, ada ubi cilembu nggak? Ada teh satu. Oh kebetulan seplastik. Ini juga kita potong biar nanti bocil, gak ribet. Kita masukin kuah baksonya. Jamurnya udah dicuci. Oke, daun bawang. Bawang putih bubuk. Kalau punya yang fresh itu lebih enak. Sama nanti makannya pendampingnya itu adalah soun. Tadinya mau bihun tapi tukang sayurnya ternyata nggak ada teh, habis. Padahal ini masih pagi tapi udah habis aja. Nanti kita cemplungin aja langsung baksonya. Menu sat-sat anti ribet. Di kompor sebelah aku lagi manasin air buat ini, buat guyur ini. Guyur apa sih, biar lemes, biar lemes. Aku tidak pernah masak yang ribet buat anak-anak karena aku tidak mau meribetkan diriku sendiri. Karena aku mikirnya kalau kita suka ngasih makanan simple, otomatis anak-anak tuh terbiasa dengan makanan simple gitu loh, jadi nggak aneh-aneh. Jadi kayak suka makanan bening kayak gini, sop, bakso. Kadang kan ada anak yang
pemilih gitu. Nah, dari kitanya aja menyuguhkannya makanan, jangan yang susah-susah gitu. Ih, kok yang ini sih? Salah. Udah kita masak dia sampai mendidih, habis itu udah selesai. Ini aku mau ngeluarin donat frozen biar nanti pas kakak Maya udah pulang pasti kan mau ngegoreng itu udah nggak beku. Ini loh tuh donat kentang mini. Jadi seorang 2, aku 2, Maya 2, Caca 2. Enak juga ya. Kayak next mungkin akan beli ini aja. Nah, kita tunggu di luar. Kayaknya kakak sejaman lagi, enggak sih? Ya 45 menitan lagi kali. 45 menit, 50 menitan lagi dia baru pulang. Oke, masih jauh, udah lumayan agak-agak nyoklat sih, tapi kayak masih lama banget. Jadi nanti aku tunjukin aja kalau pas proses pertama selesai, terus pas aku masukin ke air es, oke? Ini udah panggangan pertama dan beneran harum banget, dan dia ya. Dan dia beneran lembut gitu loh, yang kecil ya. Tuh, ya berembun lagi. Tapi yang gede emang masih rada keras, tapi kayak oke. Dan udah mulai keluar karamelnya. Tuh, keluar gitu karamelnya. Nah, ini aku mau nyiapin air es dulu, karena harus dimasukin ke air es sampai 5 menit atau sampai mengkerut katanya. Aku nggak ngerti juga sih mengkerut tuh maksudnya kayak gimana. Kita siapin dulu ya. Ini tuh ya kebetulan banget es batunya tuh udah kepake sama aku karena tadi bikin kopi, jadinya es batunya tuh sedikit banget, tapi ini air dingin kok. Jadi kita masukin dulu si ubainya ke si air dingin. Katanya ini kuncinya juga, kunci supaya nanti madunya tuh keluar. Masukin ke air es. Ini jam berapa? 10.22. Ya 11.30 lah ya maksimal. 10.30. 5 menit lebih lah. Kayaknya kalau yang kecil-kecil mah cepet gitu loh matangnya, udah lembut. Kalau yang agak ini tuh yang gedenya. Tapi emang definisi wangi ya teman-teman. Kita diemin dulu. Donat. Iya, ntar dulu. Tadi tuh donatnya emang udah aku goreng sengaja. Biar kayak gini nih, si Maya udah pulang. Udah ada donatnya. Nih, kita lap-lap. Ubinya. Panggang lagi.
Iya, belum nyuci, belum sempet. Aduh. Yang agak keras gitu gede aku taruh bawah karena pembakarannya lebih ini yang bawah. Karena kan kalau yang bawah itu aku naruhnya di paling bawah. Jadi aku kan naruhnya tuh di paling bawah sama di tengah. Aku tidak naruh paling atas karena takutnya kalau naruh paling atas dia kebakar. Makanya yang kecil-kecil di tengah nih kayak gini-gini. Nah, yang tebal-tebal aku taruh di bawah. Oke, kita tunggu dia 40 menitan sambil nanti kita sesekali lihat. Ini udah selesai yang kecil-kecil. Dia bener-bener wangi banget, terus madunya tuh keluar. Tuh. Wangi banget. Itu dia. Masya Allah. Ini yang kecil-kecil sudah oke. Nah, ini yang agak besar masih aku panggang. Nih, ini tinggal yang gede-gede. Tuh, yang gede-gede, karena kalau yang gede-gede tuh kayak masih agak keras. Belum cepet secepat yang kecil. Nih, jadi yang ini masih sekali putaran lagi. Nih, gede-gedenya sudah matang. Tadi tak ngebekal juga yang gede-gedenya aku bekalin. Tuh, udah sampai meletek-meletek. Madunya keluar. Panas. Berhasil. Tapi emang lama banget ya masaknya.